Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar dengan searah perputaran jarum jam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua rotasi berurutan yang sepusat. Untuk materi yang keempat, komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar searah perputaran jarum jam. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat koordinat kartesius, di mana di dalam koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat x, y. Nah, jika titik A ini kita rotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B, searah jarum jam sebesar alfa, maka akan dihasilkan bayangan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita rotasikan kembali terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B searah jarum jam sebesar beta. Maka bayangan yang dihasilkan adalah A double aksen dengan koordinat x double aksen, y double aksen. Nah, perhatikan bahwa jarak titik A dengan koordinat x, y ke titik A double aksen dengan koordinat x double aksen, y double aksen terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B memiliki besar sudut, yaitu alfa ditambah beta. Sehingga berdasarkan gambar ini, jika titik A dengan koordinat x, y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa searah jarum jam, kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh beta searah jarum jam, sama dengan titik A dengan koordinat x, y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa ditambah beta searah perputaran jarum jam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 10,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,3 sejauh 70 derajat, kemudian dilanjutkan dengan sejauh 20 derajat searah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik A dengan koordinat 10,5, maka nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan 5. Kemudian titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 1,3. Maka nilai A sama dengan negatif 1 dan nilai B sama dengan 3. Nah, titik A ini dirotasikan sejauh 70 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai negatif 70 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 20 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai negatif 20 derajat.
Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik A dan bayangannya yaitu A aksen terhadap titik pusat rotasi yaitu titik P dengan koordinat negatif 1,3 ini adalah alfa ditambah beta, yaitu negatif 70 derajat ditambah negatif 20 derajat. Hasilnya adalah negatif 90 derajat. Maka titik A dengan koordinat 10,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,3 sejauh 70 derajat, kemudian dilanjutkan dengan 20 derajat searah jarum jam sama dengan titik A dengan koordinat 10,5 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,3 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Maka untuk mencari bayangan titik A akan kita gunakan rumus rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya yaitu rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 90 derajat searah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut negatif 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y ditambah A dikurang B, negatif X ditambah A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A, yaitu A aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B, dan nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X aksen dan nilai Y aksennya. Untuk X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B. Karena diketahui nilai Y sama dengan 5, nilai A sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 3, maka X aksen sama dengan 5 ditambah negatif 1 dikurang 3. Nah, hasil dari 5 dikurang 1 adalah 4. Kemudian 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Sehingga X aksen sama dengan 1. Nah, berikutnya nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai X sama dengan 10, A sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 3, maka Y aksen sama dengan negatif 10 ditambah negatif 1 ditambah 3. Nah, hasil dari negatif 10 ditambah negatif 1 adalah negatif 11. Kemudian negatif 11 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 8. Maka Y aksen sama dengan negatif 8. Nah, dari uraian ini, maka didapat nilai X aksen sama dengan 1 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 8. Sehingga A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan A aksen dengan koordinat 1, negatif 8. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat 10,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,3 sejauh 70 derajat, kemudian dilanjutkan dengan 20 derajat searah jarum jam adalah A aksen dengan koordinat 1, negatif 8. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik R dengan koordinat 2,6 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 55 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat searah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik R dengan koordinat 2,6, maka nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 6. Nah, titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat 3,2, maka nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Nah, titik R ini dirotasikan sejauh 55 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut alfanya bernilai negatif 55 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 125 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut betanya bernilai negatif 125 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik R dan bayangannya yaitu R aksen terhadap titik pusat P adalah alfa ditambah beta, yaitu negatif 55 derajat ditambah negatif 125 derajat. Hasilnya adalah negatif 180 derajat. Maka titik R dengan koordinat 2,6 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 55 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat searah jarum jam sama dengan titik R dengan koordinat 2,6 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat searah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut negatif 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R yaitu R aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X aksen dan nilai Y aksennya. Untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Karena diketahui nilai X sama dengan 2 dan nilai A sama dengan 3, maka X aksen sama dengan negatif 2 ditambah 2 dikali 3. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka X aksen sama dengan negatif 2 ditambah 6. Nah, hasil dari negatif 2 ditambah 6 adalah 4. Maka X aksen sama dengan 4. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Karena diketahui nilai Y sama dengan 6 dan nilai B sama dengan 2, maka Y aksen sama dengan negatif 6 ditambah 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka Y aksen sama dengan negatif 6 ditambah 4.
Berikutnya, hasil dari negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2. Maka Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, berdasarkan uraian ini, diperoleh nilai X aksen sama dengan 4 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 2. Sehingga R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan R aksen dengan koordinat 4, negatif 2. Jadi, bayangan titik R dengan koordinat 2,6 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 55 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 4, negatif 2. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik S dengan koordinat 8, negatif 3 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 0, negatif 5 sejauh 145 derajat, kemudian dilanjutkan dengan sejauh 125 derajat searah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik S dengan koordinat 8, negatif 3. Maka nilai X sama dengan 8 dan nilai Y sama dengan negatif 3. Nah, titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat 0, negatif 5. Maka nilai A sama dengan 0 dan nilai B sama dengan negatif 5. Nah, titik S ini dirotasikan sejauh 145 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai negatif 145 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 125 derajat searah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai negatif 125 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik S dan bayangannya, yaitu S aksen, terhadap titik pusat P adalah alfa ditambah beta, yaitu negatif 145 derajat ditambah negatif 125 derajat. Hasilnya adalah negatif 270 derajat. Maka titik S dengan koordinat 8, negatif 3 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 0, negatif 5 sejauh 145 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat searah jarum jam sama dengan titik S dengan koordinat 8, negatif 3 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 0, negatif 5 sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 270 derajat searah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut negatif 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S, yaitu S aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B, dan nilai Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X aksen dan Y aksennya. Untuk X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai Y sama dengan 5, A sama dengan 0, dan B sama dengan negatif 5, maka X aksen sama dengan negatif 5
ditambah 0 ditambah negatif 5. Nah, hasil dari negatif 5 ditambah 0 adalah negatif 5. Kemudian negatif 5 ditambah dengan negatif 5 sama dengan negatif 10. Maka X aksen sama dengan negatif 10. Berikutnya, untuk Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Karena diketahui nilai X sama dengan 10, A sama dengan 0, dan B sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan 10 dikurang 0 ditambah negatif 5. Nah, hasil dari 10 dikurang 0 adalah 10. Kemudian 10 ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah positif 5. Maka Y aksen sama dengan 5. Berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X aksen sama dengan negatif 10 dan nilai Y aksen sama dengan 5. Sehingga S aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan S aksen dengan koordinat negatif 10,5. Jadi, bayangan titik S dengan koordinat 8, negatif 3 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 0, negatif 5 sejauh 145 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat searah jarum jam adalah S aksen dengan koordinat negatif 10,5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar searah perputaran jarum jam. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.